Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini kau jenderal. Kalau tidak punya duit, detik selanjutnya polisi gadungan itu akan menyesal akan omongannya. Jenderal Bowo yang dikira tidak melawan, justru bikin satu polsek ketakutan. Pagi itu langit tampak mendung, awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan seluruh kota dengan suasana yang berat dan sendu. Udara terasa lembab, menyisakan hawa dingin yang tipis di kulit. Di tengah atmosfer itu, seorang Jenderal TNI bernama Bowo melangkah mantap memasuki halaman kantor polisi sektor kota. Seragam loreng yang dikenakannya tersetrika rapi tanpa satupun lipatan yang keliru, lengkap dengan tanda pangkat yang berkilau tertimpa cahaya redup matahari. Sepatu hitamnya mengilap, memantulkan bayangan samar lantai semen yang sedikit basah oleh sisa hujan dini hari. Wajahnya tenang, garis rahangnya tegas, dan sorot matanya menunjukkan disiplin panjang yang ditempa oleh pengalaman bertahun-tahun di medan tugas. Ia datang bukan untuk inspeksi, bukan pula untuk urusan strategis negara. Kedatangannya jauh lebih pribadi. Mengambil motor ayahnya yang ditilang sehari sebelumnya. Bagi sebagian orang, itu perkara kecil yang bisa diwakilkan ajudan. Namun bagi Bowo, kehormatan keluarga adalah tanggung jawab langsung yang tak bisa dilimpahkan. Ia percaya, pangkat setinggi apapun tidak pernah menghapus perannya sebagai seorang anak. Begitu melangkah melewati pintu utama, Bowo disambut suasana kantor yang padat dan bising. Suara ketikan keyboard bercampur dengan percakapan warga yang mengeluh soal denda. Sementara kipas angin tua berputar lambat di langit-langit, menimbulkan bunyi berdecit halus yang terus berulang. Kursi-kursi plastik berjejer di ruang tunggu. Sebagian ditempati warga dengan wajah lelah dan map dokumen di tangan. Bau kertas, tinta, dan sisa kopi pagi bercampur dalam udara ruangan yang pengap. Ketika Bowo melangkah masuk, sepatu militernya menciptakan bunyi mantap yang kontras dengan keramaian sekitar. Beberapa pasang mata spontan beralih ke arahnya. Ada yang berbisik pelan, ada yang sekadar memandang dengan rasa penasaran. Aura kepemimpinan yang terpancar darinya sulit diabaikan. Ia tidak perlu meninggikan suara atau menunjukkan sikap dominan. Ketenangan dan posturnya yang tegak sudah cukup membuat suasana sedikit berubah. Ia berjalan lurus menuju meja pelayanan. Setiap langkahnya terukur dan penuh kendali. Di balik meja pelayanan yang dipenuhi berkas dan stempel tinta, berdiri seorang polisi botak dengan seragam polisi Indonesia yang dikenakan kurang rapi. Lencana namanya bertuliskan Dimas. Kancing bagian atas seragamnya terbuka sedikit, dan lengannya tergulung seadanya, memberi kesan kurang disiplin. Ia bersandar santai di kursi, satu tangannya memegang ponsel sementara tangan lain memainkan pulpen. Tatapannya tajam namun memancarkan kesombongan yang jelas. Saat melihat Bowo mendekat, ia mengangkat wajah perlahan, menilai dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot mata meremehkan. Tidak ada tanda hormat, tidak ada sikap sigap sebagaimana lazimnya antar aparat. Ekspresinya seolah mengatakan bahwa siapapun yang berdiri di depannya hanyalah warga biasa yang harus mengikuti prosedur tanpa banyak tanya. Di sudut ruangan, dua anggota lain sempat melirik sekilas. Namun kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seakan sudah terbiasa dengan sikap Dimas yang kurang bersahabat terhadap masyarakat. "Perlu apa?" tanya Dimas dengan nada ketus tanpa sedikit pun beranjak dari posisinya. Suaranya datar namun mengandung tekanan yang tidak ramah. Ia bahkan tidak berdiri atau menyambut dengan formalitas minimal. Dagunya bergerak singkat, memberi isyarat agar Bowo segera berbicara dan tidak membuang waktu. Sikap itu terasa kontras dengan etika pelayanan publik yang seharusnya dijunjung tinggi. Beberapa warga yang duduk tak jauh dari meja pelayanan memperhatikan interaksi itu dengan diam-diam, seolah mengantisipasi ketegangan yang mungkin muncul. Udara di sekitar meja terasa sedikit lebih panas. Namun Bowo tetap berdiri tegak, tidak terpancing oleh nada kasar tersebut. Wajahnya tidak berubah, hanya matanya yang sedikit menyipit, mengamati sikap Dimas dengan cermat. Ia terbiasa menghadapi tekanan dan provokasi dalam berbagai situasi, sehingga nada tinggi seperti itu bukan hal baru baginya. Meski begitu, rasa hormat antar institusi tetap ia harapkan, sekecil apapun urusannya. Dengan suara dalam, stabil, dan terkontrol, Bowo menjelaskan maksud kedatangannya. Ia menyebutkan nomor kendaraan dengan jelas,
menyerahkan dokumen identitas ayahnya, serta memaparkan kronologi penilangan yang menurutnya terjadi karena kesalahpahaman administratif. Tidak ada nada memerintah, tidak ada upaya menunjukkan superioritas. Cara bicaranya sistematis, runtut, dan penuh keyakinan. Cerminan seorang perwira tinggi yang terbiasa memberikan instruksi strategis di ruang komando. Setiap kata diucapkan tanpa tergesa-gesa, menunjukkan bahwa ia menghargai prosedur yang berlaku. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya siap mengikuti aturan yang ada selama semuanya berjalan profesional dan adil. Sikapnya memperlihatkan keseimbangan antara ketegasan dan kesabaran. Di balik ketenangan itu, terpancar prinsip kuat yang selama ini ia pegang. Kekuasaan bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk menjaga kehormatan dan keadilan. Ruangan terasa hening beberapa detik setelah ia selesai berbicara, seolah semua orang menunggu bagaimana respons dari balik meja pelayanan tersebut. Dimas malah terkekeh kecil. Suara tawanya terdengar kering dan penuh ejekan, memantul di dinding ruangan yang sempit. Semua orang juga bilang begitu, ujarnya sinis, seolah kalimat "boo" barusan hanyalah alasan klise yang sudah terlalu sering ia dengar. Ia memutar pulpen di antara jemarinya, lalu mengetuk-ngetukannya di atas meja kayu dengan ritme lambat namun disengaja, menciptakan bunyi berulang yang mengganggu. Ketukan itu bukan sekadar kebiasaan gugup, melainkan seperti aba-aba tantangan yang ia lemparkan secara terbuka. Sorot matanya menyipit, bibirnya terangkat sebelah, memperlihatkan senyum miring yang meremehkan. Beberapa warga yang duduk tak jauh dari meja pelayanan mulai saling pandang, menyadari bahwa percakapan ini tidak lagi berjalan biasa. Udara yang sejak tadi pengap kini terasa semakin berat, seolah ada tekanan tak terlihat yang menekan dada setiap orang di ruangan itu. Namun Bowo tetap berdiri tegak tanpa mengubah ekspresi. Hanya diam memperhatikan sikap di depannya dengan kesabaran yang mulai diuji. Dengan postur tetap lurus dan bahu tidak sedikit pun merosot, Bu Owiwo akhirnya menyebut identitasnya sebagai seorang jenderal TNI. Suaranya tetap rendah namun berisi, tidak meninggi, tidak pula bernada mengancam. Ia mengucapkannya lugas, sebagai bentuk klarifikasi agar prosedur dapat berjalan sesuai etika antar institusi. Tidak ada gestur pamer, tidak ada gerakan yang menunjukkan kesombongan pangkat. Ia bahkan tidak menyebut detail jabatan panjangnya, cukup satu kalimat tegas yang menandakan posisinya. Harapannya sederhana, agar komunikasi kembali pada jalur profesional. Namun reaksi yang muncul justru berlawanan dari yang sewajarnya. Dimas mendadak terbahak, suara tawanya kali ini jauh lebih keras, mengisi ruangan dan memotong percakapan warga lain. Tawa itu terdengar provokatif, seperti sengaja ingin mempermalukan. Beberapa kepala menoleh cepat, dan percikan ketegangan terasa makin jelas di antara dua aparat berbeda seragam tersebut. TNI Jenderal, ejek Dimas sambil berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar yang membuat kaki kursi berdecit keras di lantai. Ia melangkah keluar dari balik meja, berdiri berhadapan langsung dengan Bowo. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah ingin menunjukkan dominasi. Tawa yang tadi menggema kini berubah menjadi senyum tipis yang penuh tantangan. Beberapa warga mulai berbisik pelan, sebagian menundukkan kepala, tak ingin terlalu jelas, menyaksikan potensi konflik terbuka antar aparat negara. Ketegangan terasa seperti kabel listrik yang terseret di lantai. Diam namun siap menyambar kapan saja. Perbedaan seragam di antara keduanya kini bukan sekadar simbol, melainkan garis pemisah yang jelas di tengah ruangan. Bowo tetap tidak bereaksi berlebihan, tetapi rahangnya mengeras dan tatapannya semakin tajam. Situasi yang awalnya administratif kini berubah menjadi adu wibawa yang semakin sulit dikendalikan. Tanpa peringatan panjang, situasi berubah drastis ketika Dimas meraih senapan yang tersandar di dekat meja pelayanan. Gerakannya cepat namun tidak menunjukkan prosedur pengamanan yang semestinya. Ia menggenggam senjata itu dengan satu tangan, lalu mengangkatnya dengan arogansi yang mencolok. Dalam hitungan detik, larasnya sudah terarah tepat ke wajah Bowo dari jarak yang sangat dekat. Ruangan mendadak sunyi, bunyi kipas angin yang berdecit pun terasa lebih keras, karena tak ada lagi suara percakapan. Seorang ibu di kursi tunggu menutup mulutnya,
Sementara seorang pria di sudut ruangan menahan napas tanpa sadar. Tidak ada yang berani bergerak. Ketegangan kini mencapai puncaknya, bukan lagi sekadar adu kata, melainkan ancaman nyata yang dapat berujung fatal. Moncong senapan itu menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Simbol bahaya yang menggantung di udara. Tatapan Bowo mengeras, namun bukan ketakutan yang terlihat di sana. Yang terpancar justru kemarahan yang dalam dan terkontrol. Seperti bara api yang tersimpan di bawah abu. Harga diri seorang jenderal, kehormatan institusi yang ia wakili, serta martabat keluarganya terasa diinjak-injak di hadapan publik. Namun, ia tidak bergerak mundur sedikitpun. Tubuhnya tetap tegap, dada terangkat, napasnya stabil meski tekanan situasi begitu kuat. Sorot matanya menatap lurus ke arah Dimas tanpa goyah, menunjukkan keberanian sekaligus peringatan diam. Di benaknya, kalkulasi cepat turut terbentuk, menilai jarak, posisi tangan lawan, dan peluang gerakan. Ia terlatih menghadapi ancaman bersenjata, tetapi kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan pribadi, melainkan juga harga diri dan profesionalisme dua institusi besar. Ruangan terasa membeku, seolah waktu sendiri menahan langkahnya, menunggu apa yang akan terjadi dalam detik berikutnya. Dalam sepersekian detik yang terasa memanjang seperti adegan lambat, Bowo bergerak. Tangan kirinya terangkat cepat, bukan dengan gerakan liar, melainkan teknik terukur yang lahir dari latihan bertahun-tahun di berbagai medan penugasan. Ia menggeser laras senapan itu ke samping, memutar arah moncongnya menjauh dari garis wajahnya, dengan tekanan yang tepat pada titik kendali. Gerakan itu begitu presisi, hingga hampir tak terlihat oleh mata awam. Sebuah refleks disiplin yang tertanam kuat dalam memori ototnya. Pada saat yang sama, tanpa memberi ruang sekecil apapun bagi Dimas untuk menyesuaikan pegangan atau menarik pelatuk, tangan kanannya melesat maju. Pukulannya tidak berlebihan, namun padat dan terarah, menghantam wajah polisi itu tepat di bagian yang paling rentan. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata. Hanya satu gerakan tegas sebagai respons atas ancaman nyata yang mengarah ke kepalanya. Dalam hitungan detik, situasi yang sebelumnya dikuasai moncong senapan kini berbalik arah sepenuhnya. Suara benturan terdengar jelas, menggema keras di antara dinding dan langit-langit ruangan yang sempit. Dimas terhuyung ke belakang. Langkahnya kacau saat mencoba mempertahankan keseimbangan yang sudah hilang. Tubuhnya menabrak tepi meja pelayanan hingga berkas-berkas di atasnya berjatuhan ke lantai. Senapan yang tadi digenggamnya terlepas dan meluncur beberapa meter. Berhenti di dekat kaki kursi tunggu. Dari sudut bibirnya tampak darah mengalir, menetes perlahan ke seragam yang kini kusut. Wajahnya menunjukkan campuran kaget dan sakit, seolah tak percaya situasi bisa berbalik secepat itu. Para warga yang menyaksikan kejadian tersebut mundur dengan panik. Beberapa berdiri tergesa dan menjauh ke dinding. Seorang pria hampir tersandung kursi saat berusaha mencari jarak aman. Sementara itu, anggota polisi lain yang berada di ruangan hanya terpaku. Tubuh mereka kaku, tak satu pun berani melangkah maju untuk mengintervensi ketegangan yang telah melampaui batas normal. Di tengah kekacauan kecil itu, Bowo tetap berdiri tegap. Napasnya stabil, teratur, seolah ia baru saja menyelesaikan latihan rutin, bukan konfrontasi bersenjata. Tatapannya masih keras namun terkendali. Amarah memang membara di dadanya. Tetapi ia tidak membiarkannya menguasai tindakan berikutnya. Ia tidak melanjutkan serangan, tidak pula mengucapkan ancaman. Dengan gerakan tenang, ia merapikan sedikit posisi seragamnya, lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Jemarinya menekan satu nomor cepat yang telah tersimpan. Ketika panggilan tersambung, suaranya terdengar rendah, tegas, dan penuh komando. Suara seorang pemimpin yang terbiasa memberi instruksi di situasi genting. Ia menyampaikan lokasi dan situasi secara singkat namun jelas, tanpa emosi berlebihan. Setiap kata diucapkan dengan kontrol penuh, menandakan bahwa langkah selanjutnya bukan lagi urusan pribadi, melainkan penanganan resmi yang harus diselesaikan secara terhormat dan terkoordinasi. Tidak sampai 5 menit, suasana di luar kantor berubah. Deru kendaraan militer terdengar memasuki halaman. Suaranya berat dan tegas, memecah keheningan yang sebelumnya menyelimuti gedung. Getaran mesin terasa hingga ke lantai ruang pelayanan.
Beberapa warga yang berdiri di dekat jendela melirik keluar dengan wajah tegang. Pintu terbuka, dan beberapa pasukan TNI berseragam lengkap turun dengan langkah teratur, sepatu mereka menghentak tanah secara serempak. Formasi mereka rapi, sikap tubuh lurus, wajah tanpa ekspresi. Mereka memasuki ruangan dengan disiplin tinggi, tidak berteriak, tidak menciptakan keributan tambahan. Namun kehadiran mereka saja sudah cukup mengubah atmosfer secara drastis. Tekanan yang sebelumnya hanya terasa di antara dua orang kini meluas memenuhi seluruh ruangan. Beberapa anggota polisi tampak menelan ludah, menyadari bahwa situasi ini telah naik ke level yang jauh lebih serius dari sekadar perselisihan pelayanan. Dengan sikap resmi dan wibawa yang kembali sepenuhnya berada di tangannya, Bowo memberi perintah singkat kepada pasukannya untuk mengamankan Dimas sesuai prosedur yang berlaku, serta melakukan koordinasi antar institusi secara profesional. Tidak ada nada balas dendam dalam suaranya, hanya ketegasan hukum dan disiplin. Dua prajurit maju dengan langkah terukur, memastikan senjata telah diamankan, dan situasi terkendali sebelum mendekati Dimas yang masih terduduk sambil menahan sakit. Ruangan itu kini menjadi saksi nyata bagaimana arogansi dapat berujung pada konsekuensi berat. Warga yang tadi ketakutan perlahan menyadari bahwa situasi mulai terkendali kembali. Di luar, langit masih mendung. Awan kelabu belum sepenuhnya beranjak. Namun ketegangan yang tadi memuncak perlahan mereda, menyisakan pelajaran yang kuat bagi siapapun yang menyaksikan. Kekuasaan tanpa rasa hormat dan kendali diri pada akhirnya hanya akan menjatuhkan diri sendiri di hadapan hukum dan tanggung jawab.